Perkenalkan, nama saya Andika Wiwitriawan, NPM 18130210453 dari kelompok 9. Tafsir Surat Al-Asr. Ayat pertama, wal asri. Tafsirnya, bersumpah dengan menyebut masa. Dengan demikian, maksud ayat pertama surat ini adalah agar Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman lebih memerhatikan masalah waktu dan mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang terpuji sesuai ajaran Islam. Innal insana lafi khusri. Tafsirnya, kebanyakan manusia dalam keadaan merugi. Kerugian yang dialami manusia adalah bahwa kesempatan di dunia tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw fil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tafsirnya, menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh agar manusia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hal ini, ada 3 syarat agar orang yang tidak rugi, yaitu beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam hal kebenaran, dan saling menasihati tentang kesabaran. Asbabun nuzul surah Al-Asr. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Alam Nasr. Asbabun nuzul surat Al-Asr ini adalah berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab yang apabila sore hari duduk bercakap-cakap membicarakan tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pula yang bermegah-megahan asal-usul nenek moyang mereka, kedudukan, serta harta kekayaan. Akibat pembicaraan yang tidak jelas arahnya ini sering terjadi pertikaian dan permusuhan. Oleh karena itu, sebagian mereka ada yang mengutuk waktu asar, menganggap waktu asar adalah waktu yang celaka, waktu yang naas. Banyak bahaya yang terjadi pada waktu asar. Dari kejadian ini, Allah menurunkan surat Al-Asr yang menjelaskan tentang kerugian manusia yang menyia-nyiakan waktu asar. Isi kandungan surah Al-Asr. Yang pertama, semua manusia berada dalam kerugian disebabkan oleh maksiat-maksiat yang mereka kerjakan. Kedua, orang yang terlepas daripada kerugian hanyalah orang-orang yang bersifat dengan 4 sifat, yaitu iman, amal soleh, berwasiat dengan kebajikan, dan berwasiat dengan sabar. Hikmah surah Al-Asr. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, dengan benar-benar memahami surat ini, kita akan lebih menghargai waktu yang kita miliki saat ini. Yang ketiga, kita dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan cara mengisinya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang keempat, dari surat yang pendek ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita berada pada tingkat yang rendah atau dalam kerugian apabila kita tidak mengembangkan diri kita dengan iman dan amal soleh. Tafsir surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Al-Hakumut Takasur. Tafsirnya, sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan, kalian disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan, dan kawan. Sibuk dengan memperbanyak hal itu memalingkan kalian dari beribadah kepada Allah dan beramal untuk akhirat. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Tafsirnya, barulah kamu menyadari manakala maut telah menjemputmu sementara kamu dalam keadaan seperti itu. Ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun. Tafsirnya, Az-Zuhaili menjelaskan, berbangga-bangga dan saling bermegah itu menyebabkan saling tidak menyapa, hasud, benci, menelantarkan amalan akhirat dan umat serta tidak memperbaiki budi pekerti. Kalian akan mengetahui semua itu kelak pada hari kiamat. Ayat keempat, summa kalla saufa ta'lamun. Tafsir Al-Hasan mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung pengertian ancaman. Sesudah ancaman, jangan sekali-kali melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta, sebab kelak kalian akan mengetahui akibatnya. Ayat kelima, kalla lau ta'lamunal ilmal yakin. Tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa mencari pahala akhirat sampai kalian masuk ke kubur. Ayat ke-6,
latarawunnal jahim. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah mengancam mereka dengan keadaan saat ahli neraka melihat neraka. Ketika neraka bergolak dengan sekali golak, maka menyungkurlah semua malaikat terdekat karena takut menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu. Ayat ke-7, Summa latarawunnaha ainal yakin. Tafsir, ainul yakin adalah mengetahui secara yakin saat seseorang dimasukkan neraka. Saat itu ia benar-benar mengetahui secara yakin bahwa neraka yang selama ini dilalaikannya ternyata ada dan siap membakar mereka. Neraka bagi orang-orang kafir adalah tempat tertinggal selamanya. Sedangkan bagi mukmin yang masuk ke sana, ia hanya tempat tinggal sementara karena ia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ayat ke-8. Latus alunna yauma idin anil naim. Bahkan Syed Qut dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan lebih rinci. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu. Dari mana kalian peroleh? Kemana kalian belanjakan? Apakah kalian peroleh melalui ketaatan dan kalian gunakan untuk ketaatan, atau kalian peroleh melalui kemaksiatan lalu kalian gunakan untuk kemaksiatan pula? Apakah kalian peroleh secara halal dan kalian gunakan untuk yang halal, atau kalian peroleh secara haram dan kalian gunakan untuk yang haram? Apakah kalian mensyukurinya? Apakah kalian tunaikan kewajibannya? Apakah kalian gunakan juga untuk kepentingan masyarakat, atau kalian nikmati sendiri? Asbabun nuzul surat At-Takasur. Surat At-Takasur termasuk surat Makkiyah menurut pendapat mayoritas ulama termasuk Ibnu Katsir. Sebagian pendapat menyebutkan ia merupakan surat ke-16 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ia diturunkan dengan mengecam orang-orang yang saling berlomba untuk bermegah-megahan serta membangga-banggakan harta, saling berkompetisi dalam gemerlap duniawi. Mereka lalai dengan nikmat akhirat yang abadi. Asbabun nuzul lain yang juga dicantumkan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah. Dia mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah dari kalangan kaum Ansor, yakni Bani Haritsah dan Bani Harith. Mereka saling berbangga dan memperbanyak harta. Satu kabilah mengatakan, adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan? Kabilah satunya juga membalas seperti itu. Mereka saling berbangga dengan menyebut orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka berkata, mari ikutlah kami ke kuburan. Lantas salah satu dari dua kabilah itu mengatakan, adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan? Mereka berkata saling menunjuk-nunjuk kuburan tersebut. Kabilah satunya juga membalas seperti itu. Lalu Allah menurunkan surat At-Takasur. Riwayat ini juga menjadi hujah bagi yang berpendapat surat ini Madaniyah. Namun karena riwayat ini dinilai lemah, pendapat itu banyak yang ditolak. Isi kandungan surat At-Takasur. Surat At-Takasur memberikan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan dan kesenangan dunia semata. Yang kedua, orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kesenangan duniawi, ia bisa terlalaikan dari ibadah dan baru tersadar ketika kematian telah tiba. Yang ketiga, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kesenangan duniawi akan mengetahui akibatnya. Yang keempat, orang yang terlalaikan dari akhirat karena bermegah di dunia, kelak akan menyaksikan neraka secara langsung karena menjadi penghuninya. Yang kelima, setiap yang kita nikmati adalah nikmat dari Allah yang kelak akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Hikmah surat At-Takasur. Maka salah satu hikmah besar yang harus diambil dari pelajaran surat At-Takasur ini adalah titipan Allah berupa kekayaan dunia bukanlah untuk bermegah-megahan, tetapi esensinya untuk memfasilitasi manusia agar di akhirat menjadi ahli surga. Dengan harta yang Allah titipkan itu, manusia bisa berbuat banyak, diantaranya membantu sarana ibadah, ritual, ataupun sosial. Seperti yang pertama, memberikan beasiswa kepada anak miskin, memberikan modal kerja kepada kaum duafa, mendanai kebutuhan dakwah dalam pendidikan Al-Quran, membantu pejuang Al-Quran baik dalam sisi kehidupan ekonominya maupun biaya dakwahnya, dan lain-lain. Tafsir surat Al-Qari'ah. Ayat pertama, Al-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah berasal dari kata qara'a yang berarti mengetuk. Ibnu Katsir menjelaskan, Al-Qari'ah adalah nama lain dari hari kiamat. Ayat kedua, Al-Qari'ah.
Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Tafsir. Pengulangan kata ini menggambarkan rasa heran yang mencekam, seakan-akan secara sederhana diilustrasikan pintu yang diketuk keras, tidak seperti selama ini, sehingga ditanyakanlah, siapa yang mengetuk pintu? Siapa yang mengetuk itu? Ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Kalimat ma adraka adalah ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang sulit dijangkau hakikatnya. Kalimat ini sekaligus merupakan takkid atau kalimat penguat untuk memberitahukan betapa dahsyatnya hari kiamat. Ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berterbaran. Syekh Wahbah Az-Zahaili menjelaskan bahwa al-farasi adalah hewan bersayap yang bodoh dan bingung jika ada di atas api. Maka ia bisa bermakna laron anai-anai nyamuk maupun belalang. Manusia waktu itu seperti anai-anai yang berterbaran. Jumlahnya banyak, namun lemah, hina, dan terbang tak tentu arah. Ayat kelima, wa takunu jibalu ka'ihnil manfus. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair adalah para musafir lainnya mengatakan bahwa al-in adalah bulu domba. Pada hari kiamat, gunung-gunung laksana bulu domba yang diawut-awut hingga berterbaran. Dua kondisi ini saja, yakni manusia yang seperti anak-anak berterbaran dan gunung yang dihamburkan, sudah menggambarkan betapa dahsyatnya dan ngeri hari kiamat itu. Ayat ke-6, amma ma faqulat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Setelah Allah menjelaskan sekilas dahsyatnya hari kiamat, Dia mengarahkan pandangan manusia untuk memperhatikan kesudahan mereka, bahwa nantinya mereka akan ditimbang amalnya dan nasibnya akan tergantung pada amal yang ditimbang itu. 7. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kata Isyah merupakan bentuk tunggal memberikan isyarat bahwa kepuasan dan kenyamanan hidup di akhirat itu bersambung, tidak terputus dan tidak terganti seperti di dunia yang kadang senang kadang susah. Tempat yang demikian itu lain adalah surga. Ayat ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yakni orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Ke-9, wa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dinamakan hawiyah karena neraka itu tempat yang rendah dan menghinakan. Qatadah menjelaskan bahwa orang itu terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Ayat 10, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Seperti disinggung di ayat 3, ma adraka digunakan terkait alam metafisika yang pada ayat 10 ini adalah neraka. Ayat ke-11, ruhaniyah, yaitu api yang sangat panas. Inilah hakikat hawiyah yang Allah jelaskan. Api yang sangat panas lagi sangat kuat nyala dan gejolak apinya. Panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Terkait tentang asbabun nuzul surat Al-Qari'ah sendiri, para ulama seperti Mustafa Al-Maragi sepakat bahwasanya surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat tidaklah memiliki latar sebab-sebab khusus ataupun asbabun nuzul.
Meskipun demikian, namun surat ini sendiri dapat dijadikan sebagai pengingat bagi umat muslim bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Adapun gambaran tentang hari kiamat, selain berisikan penggambaran tentang hari kiamat, surat Al-Qari'ah juga menerangkan tentang hari penimbangan amal yang akan dihadapi oleh manusia. Meski tidak ada yang mengetahui asbab nuzul surah Al-Qari'ah secara pasti, namun suatu hal yang pasti bahwasanya firman Allah yang ada dalam Al-Quran tersebut patut untuk umat muslim meyakini kebenarannya dan patut untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Isi kandungan surat Al-Qari'ah sendiri, Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Demikian dahsyatnya hingga Al-Qari'ah yang merupakan salah satu nama lain kiamat diulang 3 kali untuk mengingatkan manusia agar ingat bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Pada hari kiamat, manusia laksana anai-anai yang berterbaran, bingung, hancur, tak tentu arah. Pada hari kiamat, gunung meletus dan berhamburan laksana bulu yang dihambur-hamburkan. Setelah hari kiamat, ada yaumul mizan, hari ditimbangnya amal manusia. Orang-orang berat timbangan amal kebaikannya, tempat kembalinya adalah surga. Mereka mendapatkan kehidupan yang memuaskan dan penuh kenikmatan di dalamnya. Sebaliknya, orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka. Mereka mendapatkan kehidupan yang menyusahkan di dalam dengan siksa api yang menyala-nyala. Hikmah surat Al-Qari'ah yang pertama adalah aman dari fitnah Dajjal dan bau neraka jahanam. Kemudian diberatkan amalan kebaikannya di mizan dan dapat dijadikan doa atau wasilah bagi orang yang bernasib kurang baik atau buruk. Saya Karina Tasya Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat Al-Adiyat. Dan yang pertama ada tafsir surat Al-Adiyat. Pada ayat pertama, Ibnu Katsir menafsirkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kuda. Apabila dilarikan di jalan Allah, maka kuda tersebut lari dengan kencang dan keluar suara dengus nafasnya. Pada ayat kedua, Ibnu Katsir menafsirkan yakni suara detak tercaknya ketika menginjak batu-batuan lalu keluarlah api darinya. Pada ayat ketiga, tafsirnya yaitu mengadakan serangan di waktu pagi hari sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengadakan serangan di waktu subuh. Maka apabila beliau mendengar suara azan di kabilah yang akan diperanginya, beliau mengurungkan niatnya untuk berperang. Dan apabila beliau tidak mendengar suara adzan di kabilah tersebut, maka dilangsungkan niatnya. Pada ayat keempat, Ibnu Katsir menjelaskan maknanya adalah tempat yang kuda-kuda dan unta-unta itu berada, baik dalam ibadah haji maupun dalam jihad. Debu-debu berterbangan karenanya. Pada ayat kelima, Syekh Adil Muhammad Khalil menjelaskan sumpah Allah dengan kuda perang dalam 5 ayat ini untuk menunjukkan bahwa kuda melakukan itu semua meskipun dengan terengah-engah demi memenuhi kehendak tuannya. Lalu mengapa manusia justru ingkar kepada Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan demi mendapat ridhonya? Pada ayat ke-6, Ibnu Katsir menafsirkan sesungguhnya manusia itu benar-benar mengingkari nikmat-nikmat Tuhannya. Pada ayat ke-7, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia-manusia itu benar menyaksikan atau mengakui keingkaran dirinya melalui sepak terjangnya. Terlihat jelas dari ucapan dan perbuatannya. Di ayat ke-8 ada 2 penafsiran. Yang pertama, sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Dan yang kedua, sesungguhnya karena kecintaannya kepada harta membuat dirinya menjadi kikir.
Ibnu Katsir sudah membenarkan tafsir tersebut. Dan yang kesembilan, Ibnu Katsir menjelaskan maknanya adalah dikeluarkannya orang-orang yang telah mati di dalam kuburnya. Al-Zuhaili juga menafsirkan orang-orang di dalam kubur akan dibangkitkan, begitu pula Syed Qutb dan Buya Hamka. Pada ayat ke-10, menurut Ibnu Abbas, maknanya adalah apabila dilahirkan dan ditampakkan apa saja yang selama itu mereka sembunyikan di dalam hati. Dan ya, pada ayat terakhir, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang mereka buat atau manusia perbuat dan akan membalasnya. Juga sama sekali Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Jadi pada ayat surat Al-Adiyat ini dijelaskan bahwa dengan sumpah Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang terengah-engah hingga memecikan api saat bergesekan dengan batu. Semua itu rela dilakukan oleh kuda demi memenuhi kehendak tuannya. Hal tersebut mengingatkan kepada manusia mengapa justru manusia ingkar kepada nikmat-nikmat Allah dan mengapa tidak seperti kuda yang siap dikendalikan ke medan perang kapanpun. Selanjutnya ada asbabun nuzul dari surat Al-Adiyat. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan berkuda. Akan tetapi setelah sebulan lamanya tidak ada kabar berita tentang pasukan tersebut. Maka turunlah ayat 1-5 surat Al-Adiyat ini sebagai pemberitahuan tentang pasukan tersebut yang sedang bertempur melawan musuh dan sebagai lukisan kepahlawanan mereka. Selanjutnya ada isi kandungan dari surah Al-Adiyat. Yang pertama, dalam surat Al-Adiyat Allah bersumpah dengan kuda perang dan sifat-sifatnya. Sebagian ulama menafsirkan penyebutan itu untuk menggambarkan terjadinya kiamat yang cepat laksana serangan mendadak pasukan berkuda. Sebagian yang lain menafsirkan jika kuda saja melakukan semua itu demi tuannya, semestinya manusia taat kepada Tuhannya, tidak justru kufur dan mengingkari nikmat-nikmatnya. Dan yang kedua, surat ini mengancam manusia yang ingkar kepada Allah dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Manusia yang ingkar, mereka sendiri bisa menyaksikan keingkarannya, baik di dunia melalui ucapan dan perbuatannya, terlebih nanti di akhirat dengan melihat akibat keingkarannya. 4. Banyak manusia yang sangat mencintai dunia dan kecintaannya kepada dunia membuatnya kikir alias bagil. 5. Surat ini memperingatkan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur. 6. Setelah semua manusia dibangkitkan dari kubur, akan ditampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan dalam hati, termasuk keingkarannya, kecintaannya kepada dunia, dan kekikirannya. Dan yang terakhir ada hikmah surah Al-Adiyat. Adapun hikmah-hikmah dari surah Al-Adiyat yaitu 1. Kelak Allah akan membangkitkan bersama Amirul Mukminin. Yang kedua, pahalanya seperti membaca Al-Quran dan wasilah doa melunasi hutang. Dan yang ketiga, dapat dijadikan doa atau wasilah agar terlepas dari ketakutan, kelaparan, dan kehausan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.